Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan jelaskan sedikit materi tentang interval percayaan. Tapi sebelum kita masuk ke contoh kasusnya, kita bakal harus mengerti terlebih dahulu tentang apa sih sebenarnya interval kepercayaan itu. Jadi, interval kepercayaan itu merupakan rentang nilai yang diyakini mencakup parameter populasi yang sebenarnya seperti rata-rata atau proporsi berdasarkan data sampel dengan tingkat keyakinan tertentu, misalnya 95%. Untuk kegunaannya, memberikan satu angka estimasi. Estimasi titik, interval kepercayaan memberikan gambaran tentang ketidakpastian dan presisi dari estimasi tersebut. Jadi ini membantu peneliti memahami seberapa jauh data sampel dapat mewakili populasi sebenarnya. Kemudian kita masuk ke bagian interval kepercayaan rata-rata. Sigma diketahui tabel Z. Untuk rumusnya bisa teman-teman lihat sendiri. Kemudian kita masuk ke bagian studi kasusnya. Sebuah pabrik lampu ingin menguji masa pakai produknya. Diketahui standar deviasi populasi sigma 50 jam. Dari sampel 100 lampu diperoleh rata-rata X bar 1000 jam. Hitung interval kepercayaan 95% untuk rata-rata masa pakai lampu tersebut. Gunakan rumus ini jika standar deviasi populasi sigma sudah diketahui dan ukuran sampel besar N lebih besar dari 30. Jadi dari soal ini diketahui X barnya itu 1000. Bisa dilihat dari soalnya rata-rata X bar 1000 jam. Kemudian untuk bagian sigma itu 50. Deviasi populasinya tadi. Kemudian untuk N yang merupakan jumlah sampel itu ada 100. Bisa dilihat dari sampel 100 lampu. Kemudian untuk Z-nya itu didapat dari nilai tabel Z distribusi normal. Didapat angka 1,96. Kemudian kita masuk ke perhitungannya, margin of error 1,96 dikali dalam kurung 50 dibagi akar 100. Sama dengan dari perhitungan 50 bagi akar 100 tadi didapat angka 5. Kemudian kita kalikan dengan 1,96 didapat hasil 9,8. Nah, kemudian hasilnya itu bisa disimpulkan kita yakin bahwa 95% rata-rata tinggi badan populasi mahasiswa tersebut berada di rentang 159,28 cm hingga 170,90 meter. Maaf, maksudnya kita yakin bahwa 95% bahwa rata-rata masa pakai seluruh lampu tadi itu di antara 990,2 hingga 1009,8 jam. Kemudian kita masuk ke submateri selanjutnya yaitu interval kepercayaan rata-rata. Sigma tidak diketahui tabel T. Untuk rumusnya bisa teman-teman lihat sendiri. Kita masuk ke bagian studi kasus. Seorang mahasiswa mengukur tinggi badan 10 teman sekelasnya. Diperoleh rata-rata X bar 165 cm dengan standar deviasi sampel S 8 cm. Hitung interval kepercayaan 95% untuk rata-rata tinggi badan tersebut. Dari soal tersebut diketahui X barnya itu 165. Kemudian untuk S yang merupakan standar deviasi sampel itu ada 8. Kemudian untuk N yang merupakan jumlah sampel itu ada 10, yakni tinggi badan 10 teman tadi. Kemudian untuk DF-nya yang merupakan derajat kebebasan itu ada 9 dari double T didapatkan 2262. Kemudian kita masuk ke perhitungan margin of error-nya. Angka 2262 kita kalikan dengan dalam kurung 8 dibagi akar 10. Didapatkan hasil 5,72. Nah, dari hasilnya tersebut bisa disimpulkan bahwa rata-rata tinggi badan populasi mahasiswa tersebut berada di rentang 159,28 cm hingga 170,72 cm.
Kemudian kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu interval kepercayaan proporsi populasi. Ini itu biasanya digunakan untuk data kategorik, misalnya iya ataupun tidak, lulus atau gagal. Jadi kayak pilihan gitu. Kemudian untuk rumusnya bisa teman-teman lihat sendiri. Kemudian kita masuk ke studi kasus. Dalam survei terhadap 400 warga, 240 orang menyatakan setuju dengan kebijakan baru. Hitung interval percayaan 90% untuk proporsi warga yang setuju. Dari soal ini, diketahui N yang merupakan jumlah sampel itu ada 400. Kemudian untuk X yang merupakan jumlah kejadian yang menyatakan setuju itu ada 240. Kemudian P sama dengan 240 dibagi 400 sama dengan 0,6 untuk tingkat percayaan 90%. Z-nya itu 1645. Kemudian kita masuk ke perhitungannya. SE akar dalam kurung 0,6 dikali 0,4 dibagi 400 sama dengan akar 0,0006 sama dengan 0,0245. Margin of errornya 1645 kita kalikan dengan ini tadi 0,0245 didapat hasil 0,04. Dari hasil perhitungan tadi dapat disimpulkan bahwa proporsi sebenarnya warga yang setuju berada di antara 56% hingga 64%. Ya, mungkin hanya itu saja penjelasan yang bisa saya sampaikan. Atas kurangnya saya minta maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.